Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Sampel X. Kali ini Sampel X akan membahas tentang reaksi kimia senyawa hidrokarbon, di mana video ini adalah part pertama tentang reaksi adisi. Reaksi adisi itu apa sih? Jadi reaksi adisi itu adalah reaksi penambahan. Penambahan apa? Penambahan atom atau gugus atom pada senyawa yang berikatan rangkap tak jenuh menjadi ikatan tunggal atau jenuh. Jadi intinya itu adalah perubahan senyawa ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu ada alkena ikatan rangkap 2 dan juga alkuna ikatan rangkap 3. Merupakan senyawa tak jenuh menjadi alkana jenuh, senyawa jenuh. Jadi teman-teman, ini adalah skemanya teman-teman tentang reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu penambahan gugus atomnya itu ada reaksi adisi halogen, adisi hidrogen, adisi dengan air, dan adisi dengan asam. Nah, ini merupakan penambahan ya, reaksi penambahan itu maksudnya. Untuk contoh yang lebih jelasnya kita bisa ke next. Pertama ada reaksi adisi halogen, contohnya senyawa alkena. Jadi penambahan senyawa halogen ini ya teman-teman, atau disimbolkan dengan X2, menghasilkan dihaloalkana. Jadi rumusnya adalah alkena ditambah dengan senyawa halogen ini menghasilkan dihaloalkana. X2 ini dimana Cl2 dan Br2. Cl2 itu adalah klorin, kalau Br2 itu adalah bromin teman-teman ya. Atau kalau klorin itu disebut reaksi klorinasi, kalau Br itu disebut reaksi brominasi. Nah, di sini contohnya ada 2-metil 2-butena ditambah dengan Cl2. Nah, di sini sudah saya tuliskan reaksinya teman-teman. Nah, caranya yang pertama kita lihat dulu nih, Cl2 itu kan bisa kita rubah. Cl2 termasuk gas, jadi dia tidak bisa berikatan sendiri, harus berikatan dengan sesama atom itu tersebut minimal ya, atau dengan atom lain. Nah, kalau Cl2 kita jabarkan akan seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi tahap selanjutnya, posisi ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya kan ada di sini teman-teman. Nah, Cl2 ini akan berikatan dengan atom-atom yang ada di antara ikatan rangkap ini, berarti antara yang ini dan juga yang ini teman-teman ya. Itu tahap kedua yang harus teman-teman ketahui. Berarti ini bebas teman-teman ya, nggak harus kemana-mana dulu, karena kan sama-sama Cl1 yang di sini, Cl1 nya lagi di sebelah sini teman-teman ya. Nah, kita menuliskan ulang rantai utama ini teman-teman, kita tulis ulang dulu CH3, C, CH sama CH3 ya teman-teman. Kita tulis ulang dulu apa adanya. CH3 lagi C, C teman-teman ya, CH, CH3. Di sini ada metil. Nah, tadi si Cl berikatan di mana saja, di nomor yang ini ya teman-teman, nomor ketiga, berarti yang di sini, dan juga yang di sini ya teman-teman, di nomor 2. Kita tambahkan Cl nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa menamakan dari kiri ke kanan karena ada 2 di sini teman-teman ya. Lebih banyak di sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan, hanya ada 1. Sama-sama di nomor yang 2 ya, ini juga sama nomor 2. Berhubung ini 1, yang ini 2 cabang maksudnya, jadi kita pilih dari sebelah kiri ke kanan. Berarti namanya apa teman-teman kalau dari kiri ke kanan? Nama hasil reaksinya adalah 2. Kalau di sini kan ada beberapa cabang ya, ada kloro dan juga ada metil. Nah, kalau kloro kan diawali dengan C ya teman-teman, celoro. Kalau metil dengan huruf M teman-teman ya, metil. Ini kloro. Kalau Indonesia kan K pakai K teman-teman ya, kloronya. Jadi duluanan sih kloro dibandingkan metil, berarti penamaannya masih sama ya, seperti penamaan pada senyawa alkana, diawali dengan abjad teman-teman ya. Jadi 2,3 di kloro, karena kloronya ada 2 teman-teman, kita menambahkan di, awalan di. Kalau sudah strip, metilnya di nomor 2 juga teman-teman, 2 metil butana, karena dia rantai utamanya adalah butana. Nah, selesai teman-teman. Jadi
2 metil 2 butena bila ditambahkan dengan Cl2 ya teman-teman, seperti ini reaksinya akan menghasilkan 2,3 di kloro, Cl-nya ada 2 metil, metil ada di nomor 2 teman-teman, butana karena ada 1, 2, 3, 4. Nah next ya teman-teman, sekarang reaksi adisi halogen dengan alkuna. Kalau tadi kan alkena teman-teman, sekarang alkuna. Nah caranya apakah masih sama? Jadi kalau ini penambahan senyawa X2 ini menghasilkan tetra halo alkana. Nah maksudnya gimana teman-teman? Nah kita ke contoh dulu. Tuliskan hasil reaksi dari 2 pentuna ditambah 2 mol Br2. Kalau tadi kan dia alkena, sekarang alkuna nih teman-teman. Ini reaksinya sudah saya tuliskan ditambah dengan 2 mol Br2. Nah kalau gini bagaimana teman-teman? Teman-teman jangan bingung. Nih anggap saja latihan teman-teman ya. Kita latihan bareng-bareng. Nah kalau di sini kita jabarkan dulu satu persatu. 1 mol Br2 itu berarti Br ya teman-teman, sama Br akan berikatan dengan atom C ya di antara ikatan rangkap ini teman-teman. Berarti atom C yang ini dan juga yang ini teman-teman. Sorry, tadi saya lupa menjelaskan. Nah, jadi berhubung dia reaksi adisi itu penambahan senyawa atom Cl2, penambahan senyawa ya atau gugus atom Cl2 ini dapat memutus ikatan rangkap teman-teman. Jadi dari awalnya ikatan rangkap 2 terputus menjadi ikatan tunggal. Nah seperti ini teman-teman ya, awalnya 2 menjadi tunggal. Nah itulah reaksi adisi, ciri-cirinya ada reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah kalau yang ini bagaimana teman-teman? Masih sama. 1 mol Br 1 mol Br ini. Nah reaksinya ke sini teman-teman ya. Nah jadi kalau 1 mol tadi kan dia dapat memutus ikatan rangkap dari ikatan rangkap 2 menjadi 1 teman-teman ya. Berarti kalau 1 mol Br2 ini dapat memutus ikatan rangkap 3 berubah menjadi berkurang 1 teman-teman, dikurang 1 menjadi 2. Nah kita tulis dulu. Berarti ini anggap saja hilang teman-teman ya. Berarti sisanya tinggal ikatan rangkap 2 teman-teman. Nah di sini baru 1 mol Br2 sedangkan di soal ada 2 mol. Nah bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita jabarkan sama teman-teman. Br ini 1 mol lagi, 1 mol. Mol itu 1 molekul. Nah reaksinya masih sama teman-teman ya, menuju ke tempat yang sama. Nah jadi kita tulis ulang dulu. CH3 CC, CH3 CC, CH2 CH3. Terus di sini nah caranya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman jangan takut. Oh iya saya lupa teman-teman, mohon maaf. Nah tadi kan 1 mol ini dapat memutus ikatan rangkap 3 menjadi berkurang 1 menjadi 2. Nah sekarang ada 1 mol lagi, dia memutus 1 ikatan lagi teman-teman ya. Nah akhirnya berubah menjadi satu ikatan ya, atau ikatan tunggal teman-teman ya. Nah berarti di sini posisinya 1, 2. Nah di sini berubah menjadi ikatan tunggal. Nah sekarang kita tinggal menambahkan Br mana saja. Jadi di posisinya di sini dan di sini teman-teman ya, Br-nya tadi. Yang di bawah teman-teman sudah kita tulis yang ini ya. Sekarang yang ini kita tulis di atasnya saja. Br. Nah berarti penamaannya seperti apa? Masih sama pada senyawa alkena ya, dari sebelah kiri, karena terdapat rantai cabang yang terdekat dengan ujung rantai utama. Terdekat banget nih si Br, ada di nomor 2, penomoran di nomor yang paling terkecil. Sorry tulisannya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya adalah 2, ada 2 Br, 2,2 Br, 2,2 koma lagi di sini ada Br lagi teman-teman, masih sama 3,3 Br. Tuh 2, 3, 4, 5. Kalau 5 apa namanya teman-teman? Pentana. Nah berarti kita bisa tulis 2,2, 3,3. Kalau ada 4 apa teman-teman? Namanya tetra. Kalau
Br bromo. Tadi kalau kloro tuh Cl kloro ya teman-teman, pentana. Nah seperti ini teman-teman. Jadi didapat hasil reaksi dari adisi alkuna ya, adisi 2 pentuna ditambah dengan 2 mol Br2 menghasilkan 2,2,3,3 tetra bromo pentana. Nah sudah jelas teman-teman ya. Kalau belum jelas bisa ditulis di kolom komentar mana bagian yang belum jelas. Nanti kalau saya bisa jelaskan saya akan menjawab. Next, reaksi adisi hidrogen. Kalau tadi kan oleh halogen ya, ini hidrogen. Kalau hidrogen itu apa teman-teman? H ya, H2. Jadi kalau penambahan 1 mol H2 akan merubah alkena menjadi alkana. Nah contohnya seperti ini. Teman-teman jangan bingung, kita langsung praktek saja ya. Ini ada senyawa alkena. Alkena ciri-cirinya kan rangkap 2 teman-teman ya, ada ditambah dengan H2. H2 bisa kita jabarkan sama seperti tadi ya, reaksi si BR, malah BR yang ditulis, ada H dan juga ada H. Nah kita berikatannya sama di antara atom yang di antara ikatan rangkap ini teman-teman. Berhubung dia reaksi adisi ya, ada penambahan gugus atom. Ini kan 1 mol teman-teman yang dapat memutus ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Berarti ini terputus ikatan rangkapnya. Berarti posisi ikatan rangkapnya nanti di sini. Nah, seperti apa teman-teman? Kita tulis dulu ya jumlah HH-nya. Di sini ada CH2, C, CH3. Kita tulis, kita sesuaikan. Karena jumlah H-nya tidak berubah kalau pada soal teman-teman. Kalau pada reaksi adisi yang berubah hanya ikatan rangkapnya saja ya. Ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Atau menjadi yang lebih sederhana lagi teman-teman. Ini bukan 3 tapi 2. Ada metil di sini tadi di soal. Nah, H-nya berikatan di sini dan di sini, berarti ada ikatan H di sini. Penambahan H. Nah, bisa saja saya tulis di sini, ini misalnya nggak ada ya teman-teman. Bisa saja saya tulis di sini CH3 atau CH, sama saja teman-teman ya. Kalau ini kan hanya sebagai penanda apakah terjadi reaksi atau tidak ya, kita tulisnya di sini saja. Nah, jadi namanya apa teman-teman? Nomorannya bebas dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ada cabang dulu yang kita tulis, berarti 2 metil. Metil ada di nomor 2 ya, propana. Karena ada 3 alkana ya teman-teman. 2 metil propana. Nah, jadi reaksi adisi hidrogen senyawa alkana 2 metil propena ini bila ditambah dengan hidrogen, oh iya saya lupa menjelaskan, di sini ada Ni atau Pt ya teman-teman ya. Ni itu nikel, Pt itu platina sebagai katalis. Katalis itu apa sih teman-teman? Jadi katalis itu adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ya teman-teman untuk mempercepat terjadinya reaksi. Jadi kalau reaksi hidrogen ini atau hidrogenasi ini agak berjalannya lambat teman-teman, makanya ditambah dengan katalis Ni atau Pt. Teman-teman bisa pilih salah satu, jangan dua-duanya yang ditulis teman-teman ya. Nah, katalis itu tadi senyawa yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat terjadinya reaksi, tapi senyawa tersebut atau unsur tersebut tidak ikut bereaksi teman-teman ya. Jadi dia itu hanya sebagai booster saja untuk mempercepat terjadinya reaksi. Nah, seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila penjelasan saya terlalu cepat. Kita ke next, masih sama adisi hidrogen tapi yang alkuna teman-teman ya. Jadi penambahan 2 mol H2. Nah, kenapa ditambah 2 mol? Tadi seperti tadi teman-teman ya. Contohnya agar si alkuna ini berubah menjadi alkana. Contohnya ada 2 pentuna ditambah 2 mol H2. Caranya gimana? Masih sama dan di sini masih menggunakan katalis yang sama. 2 mol H2. H dan H masih sama teman-teman ya. Ini 1 mol H2 itu berikatan dengan sama di antara atom yang di antara ikatan rangkap ini teman-teman. Nah, 1 molnya dia memutus 1 ikatan rangkap. 1 molnya lagi sama teman-teman, 1 molnya lagi. Seru teman-teman ya kalau sudah paham memutus ikatan rangkap juga. Nah, akhirnya dia tersisa 1 ini adalah ikatan tunggal. Posisinya di nomor 2 ya, nomor C212.
atom C yang kedua. Berarti di sini. Nah, ini sudah berubah tunggal. Untuk jumlah hidrogennya pada C ini masih sama teman-temannya, yang berubah hanya ikatan rangkapnya saja, dari ikatan rangkap 3 menjadi ikatan tunggal. CH3, CC, CH2, CH3. Kita tulis dulu. Nah, dia ada penambahan hidrogen di sebelah sini teman-teman ya. Kita tulis saja. Ini yang 1 mol. 1 molnya lagi ada di bawah. Nah, kalau ini kan bisa saja saya tulis seperti ini. Ada 2, 1, 2. CH2 teman-teman. Ini juga sama CH2. Nah, berarti ini kan senyawa apa teman-teman? Alkana. Berarti ada berapa nih, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau 5 berarti namanya apa teman-teman? Namanya adalah pentana. Nah, jadi didapatlah hasil reaksi pentana bila kita mereaksikan 2 pentuna ditambah dengan 2 mol H2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ke next. Reaksi adisi air